Hewan ini merupakan salah satu yang paling bersahabat di antara hewan lainnya. Lucu, imut, dan mengemaskan. Itulah yang sering membuat banyak orang kesengsem dengan kucing. Bahkan, ada yang rela mengeluarkan budget khusus hanya untuk memelihara kucing. Tentu saja kucing yang dipelihara bukan kucing kampung rumahan yang sering mampir ke rumah minta ikan asin. Tingkahnya yang lucu dan gerakannya yang tak terduga disebut-sebut menjadi salah satu terapi stres. Namun justru karena tingkahnya yang lucu dan menggemaskan itulah, kucing-kucing ini makin dicintai. Kucing ternyata telah memiliki riwayat mutasi genetik alami yang sangat panjang. Banyak mitos di setiap kehidupan kucing. Mulai dari memiliki 9 nyawa, jelmaan dewa di Mesir, hingga di Eropa. Kucing dianggap sebagai hewan terkutuk. Hal-hal berbau tahyul pun ikut mengiringi perjalanan evolusi karnivora mungil ini hingga ia hadir dalam kehidupan umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beragam jenis kucing tersebar di seluruh dunia, mulai dari kucing kampung sampai kucing ras yang konon bila diperjualbelikan nilainya fantastis. Kucing ras memang memiliki banyak kelebihan dibanding kucing kampung, mulai dari jenis bulu, bentuk mukanya sampai ukuran tubuh. Maine Coon adalah salah satu jenis kucing ras terbesar. Panjang tubuhnya bisa mencapai 1,5 meter dengan berat hingga 25 pounds atau sekitar 11 kilogram. Kucing yang berasal dari kota Maine, Amerika Serikat ini termasuk kucing yang sangat digemari oleh para pecinta kucing. Evolusi kucing dari hewan buas menjadi hewan domestik atau hewan rumahan sangatlah panjang dan selalu disertai oleh kisah yang menarik. Kucing mulai beradaptasi ini terlihat dari ditemukannya kerangka kucing yang dikuburkan bersama-sama manusia di sebuah makam di Siprus. Kerangka kucing tersebut sangat mirip dengan nenek moyang kucing rumahan. Di Mesir pada tahun 4000 sebelum Masehi, kucing digunakan untuk menjaga sebuah toko makanan agar terhindar dari serangan tikus. Berikutnya tahun 1800-an kembali ditemukan situs yang berisi 300.000 mumi kucing dalam keadaan masih utuh. Ini menandakan pada zaman dahulu kucing merupakan hewan yang istimewa. Orang Mesir kuno telah menganggap kucing sebagai penjelmaan dari Bas atau Bastet, yakni salah satu tokoh dari mitologi Mesir yang tugasnya menjaga sebuah wilayah. Mitos bahwa kucing memiliki 9 nyawa juga berasal dari zaman ini. Angka 9 yang merupakan angka keramat bagi kaum pemuja dewa dikaitkan dengan kesaktian kucing yang dapat menghindari maut. Setelah diteliti lebih lanjut oleh para ahli, kucing merupakan hewan cerdas yang memiliki insting tajam serta gerak refleks yang sangat cepat, sehingga mampu menghindarkan diri dari berbagai kemungkinan kecelakaan. Selain itu, kucing juga memiliki keseimbangan dan koordinasi tubuh yang sangat baik. Ia mampu memperkirakan kapan tubuhnya akan sampai di permukaan tanah, dan dengan perhitungan yang tepat, ia mampu mendaratkan kakinya terlebih dahulu. Karena itulah, kucing memiliki kemampuan bertahan. Lain di Mesir, lain pula di Eropa. Di dataran ini, kucing dikaitkan dengan black magic atau pembawa bencana. Itu sebabnya, pada abad ke-8 terjadi pemusnahan besar-besaran terhadap hewan lucu ini. Karena dianggap sebagai kutukan hingga menyebabkan tersebarnya wabah penyakit pes yang sebenarnya timbul dari tikus. Akibatnya, wabah pes justru semakin merajalela karena populasi tikus meledak lantaran sang predator nyaris punah. Peristiwa ini yang menjadi paling kelam dalam sejarah kucing. Saat ini banyak orang yang masih menghubungkan kucing dengan dunia sihir. Mereka percaya bahwa kucing hitam adalah pembawa sial. Namun ada juga mitos bahwa kucing justru membawa keberuntungan. Masyarakat kita pun masih percaya apabila seseorang menabrak kucing, maka harus menguburnya dengan baik jika tidak ingin mendapat sial.
Di tanah air, kucing juga sering dianggap sebagai hewan magic. Beberapa daerah bahkan menjadikan kucing sebagai sarana meminta hujan. Seperti yang terjadi di Desa Pelem, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Saat wilayah ini dilanda kekeringan, masyarakat menggelar ritual manten kucing, yang artinya pernikahan kucing. Sebuah ritual menikahkan sepasang kucing melalui proses pengantin layaknya pasangan pengantin manusia. Sekalipun kini ritual itu lebih menonjolkan sisi entertainnya, namun faktanya sebagian masyarakat kita masih memposisikan kucing sebagai hewan yang tidak biasa. Kucing seringkali dianggap sebagai penyebab penyakit toksoplasma yang mengganggu kehamilan dan menyebabkan cacat pada janin, juga penyebab kemandulan bagi kaum wanita. Benarkah anggapan terhadap bahaya kucing? Anggapan umum yang mengatakan bahaya kucing adalah virus yang terdapat pada bulu dan kotoran kucing sudah sedemikian populer. Padahal penyebab toksoplasma bukanlah virus, melainkan sejenis parasit yang amat kecil sehingga untuk melihatnya harus dengan bantuan mikroskop elektron. Parasit ini tidak hanya menginfeksi kucing, melainkan seluruh hewan berdarah panas atau mamalia dan burung. Pada kucing, parasit ini berkembang dalam ususnya, maka kotoran kucing yang terkena infeksi toksoplasma memang mengandung parasit tokso. Parasit ini pun tidak mengenal gender, artinya parasit tokso tidak hanya menyerang wanita, melainkan juga pria. Penderita toksoplasmosis juga tidak selalu menyebabkan kemandulan dan keguguran serta cacat pada jabang bayi, melainkan juga bisa mengakibatkan radang paru-paru, hidrosefalus, dan gangguan penglihatan. Itulah bahaya kucing sesungguhnya yang bukan hanya berlaku untuk ibu hamil saja. Sumber medis menyebutkan parasit toksoplasma ini menyerang manusia bukan melalui kucing, tapi melalui 4 cara. Memakan sayuran yang telah dicemari parasit tokso dan tidak dicuci bersih. Memakan daging yang mengandung tokso dan tidak dimasak sampai benar-benar matang. Infeksi melalui plasenta bayi dalam kandungan apabila sang ibu terinfeksi toksoplasma. Dan terakhir, transfusi darah atau organ dari seorang pendonor yang menderita toksoplasma. Sementara kucing adalah hewan yang amat bersih. Bahkan air liurnya pun bebas bakteri dan kuman berdasarkan penelitian dan percobaan yang dilakukan di laboratorium hewan. Menurut Dr. George Mascout, Ketua Laboratorium di Rumah Sakit Hewan Baitoroh, jarang sekali ditemukan kuman pada lidah kucing. Dan jika kuman itu ada, maka kucing itu akan sakit. Begitu juga dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Damaskus, Said Rafah, yang menegaskan bahwa kucing memiliki perangkat pembersih yang bernama Listozim. Dengan demikian, kucing bahkan lebih bersih daripada manusia. Fakta lainnya yang berkaitan dengan keberadaan kucing sebagai hewan peliharaan cukup mengejutkan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kucing bisa mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi, meningkatkan semangat dan menurunkan depresi dan rasa kesepian. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran bagi wanita dan kaum ibu untuk menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Terkecuali bagi penderita alergi, sebab bulu kucing bisa menimbulkan alergi. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kucing itu tidak najis. Ia, kucing, binatang yang suka berkeliling rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ali bin Al-Hasan, Anas menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Batan, suatu daerah di Madinah. Beliau berkata, "Ya Anas, tuangkanlah air wudhu untukku ke dalam bejana." Kemudian Anas menuangkan air tersebut. Ketika Anas sudah selesai mengisi bejana, Nabi pun menuju bejana tersebut. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu Nabi berhenti dan menunggu kucing tersebut hingga berhenti minum. Kemudian baru beliau berwudhu. Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak mengotori sesuatu, bahkan tidak najis. Kesucian kucing bukan berarti menunjukkan kehalalannya. Kucing termasuk hewan yang haram dikonsumsi, karena termasuk binatang bertaring dan memangsa dengan taringnya.
Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk diperjualbelikan. Abu Az-Zubair menuturkan bahwa ia pernah menanyakan pada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Jabir juga meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hasil penjualan anjing dan asin naur atau kucing. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Akan tetapi para ulama mazhab membolehkan memperjualbelikan kucing karena kucing adalah hewan yang suci, bukan najis. Karena suci, maka tidak ada larangan untuk memperjualbelikannya. Adapun larangan yang disebutkan dalam hadis Jabir dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hadis larangan itu memang sahih, tapi maksudnya bukan larangan secara mutlak. Yang dilarang itu bukan hirah atau kucing jinak, tapi sinaur atau kucing liar atau hutan. Wallahu a'lam. Pernahkah Anda mendapati seekor kucing menghampiri dan mengeong karena mencium aroma makanan yang sedang kita makan? Seringkali kita mengusir kucing tersebut karena dianggap mengganggu nikmatnya santapan yang sedang kita makan. Pernahkah kita bermurah hati padanya dengan sekedar membagikan sedikit dari sisa makanan kita? Tanpa kita ketahui, Allah telah menyisipkan pahala bagi kita melalui sedekah yang kita berikan kepada siapapun, termasuk pada seekor kucing yang lapar yang meminta makan pada kita. Sedekah tidak terbatas hanya dengan harta. Selama kita memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan pamrih, itulah sedekah. Memberi makan kucing-kucing liar bisa juga menjadi salah satu bentuk sedekah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Maha besar Allah, tak ada yang tak mungkin baginya. Bahkan hewan-hewan pun dapat dijadikannya sebagai penyebab pahala bagi hambanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Seluruh makhluk hidup juga berzikir kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Itu sebabnya memperlakukan kucing dengan baik termasuk ladang amal bagi seorang muslim. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena memperlakukan kucing dengan penuh kasih sayang. Bahkan karena perlakuannya itu, sahabat mulia itu dijuluki sebagai bapaknya kucing kecil atau Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa engkau ia juluki dengan Abu Hurairah atau bapaknya kucing kecil? Abu Hurairah menjawab, apakah yang kau khawatirkan dariku? Orang itu mengatakan, benar demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu. Abu Hurairah berkata, aku dahulu bekerja menggembalakan kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil Hurairah. Lalu ketika malam tiba, aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang, aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya. Maka aku dijuluki julukan Abu Hurairah atau bapaknya si kucing kecil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sebaliknya, memperlakukan kucing dengan tidak baik akan berakibat buruk bagi dirinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan bahwa nasib kita kelak di akhirat bisa jadi akan buruk hanya karena memperlakukan kucing dengan buruk. Dalam sebuah hadis sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari.